Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan kesulitanmu membuatmu penuh kekhawatiran. Pada akhirnya, hanya di malam yang paling gelaplah bintang-bintang bersinar lebih cemerlang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mari kita jabarkan makna dari kalimat beliau. Kalimat tersebut bermakna bahwa jangan biarkan masalah atau kesulitan yang kamu hadapi membuatmu penuh kekhawatiran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita bahwa dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan, itulah saat bintang-bintang bersinar paling terang. Artinya, di tengah kesulitan, kita memiliki kesempatan untuk menemukan kekuatan, ketekunan, dan kecerahan dalam diri kita. Pesan ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan menghadapi tantangan dengan keyakinan, karena di balik masalah adalah potensi untuk tumbuh dan bersinar. Kesuksesan adalah hasil dari upaya sungguh-sungguh, ketekunan, dan niat yang tulus. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini berbicara tentang makna dan cara mencapai kesuksesan. Menurut kalimat ini, kesuksesan adalah hasil dari upaya sungguh-sungguh, ketekunan, dan niat yang tulus. Tidak ada jalan pintas atau cara instan menuju kesuksesan yang sejati. Makna kalimat ini adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan, seseorang harus berkomitmen untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan upaya mereka. Kesuksesan tidak datang dengan mudah ataupun secara instan, tetapi melalui kerja keras, ketekunan, dan adanya niat yang tulus untuk mencapai tujuan. Kalimat ini menyampaikan pesan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang diperoleh dengan mudah atau dengan jalan pintas. Tidak ada cara instan atau shortcut untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Hanya melalui upaya yang sungguh-sungguh, ketekunan yang tak kenal lelah, dan niat yang tulus, seseorang dapat mencapai kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Kalimat ini mengajarkan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan kesungguhan dalam usaha mencapai kesuksesan. Tidak ada jalan pintas yang menghasilkan kesuksesan yang langgeng dan memuaskan. Sebagai gantinya, individu harus berinvestasi dengan baik dalam waktu, usaha, dan niat yang tulus untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Kalimat ini juga mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju kesuksesan mungkin akan penuh dengan rintangan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi dengan tekad yang kuat dan semangat yang tidak mudah goyah. Kesuksesan sejati datang kepada mereka yang menjalani proses tersebut dengan komitmen dan keberanian. Jangan berhenti belajar, karena pengetahuan adalah senjata terkuat dalam menghadapi kehidupan dan tantangannya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini menggambarkan pentingnya terus belajar sepanjang hidup. Pengetahuan dianggap sebagai senjata terkuat yang dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, jangan berhenti belajar berarti bahwa pendidikan dan pengetahuan harus terus dikembangkan secara aktif. Tidak ada batasan usia atau tahap kehidupan yang mengharuskan seseorang untuk berhenti belajar.
Belajar merupakan proses yang berkelanjutan dan seseorang harus selalu mencari kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan dianggap sebagai senjata terkuat karena dapat memberikan keuntungan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Dengan menambah pengetahuan, seseorang dapat memiliki perspektif yang lebih luas, solusi yang lebih kreatif, dan pemahaman yang lebih mendalam. Ini dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah, mengatasi rintangan, dan mencapai kesuksesan. Dalam konteks ini, menghadapi kehidupan dan tantangannya mengacu pada situasi yang beragam yang dapat dihadapi seseorang sepanjang hidup. Tantangan tersebut dapat berupa masalah pribadi, tantangan kerja, atau masalah sosial. Dengan pengetahuan yang memadai, seseorang akan mampu menghadapinya dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya adalah bahwa terus belajar dan meningkatkan pengetahuan adalah investasi yang berharga untuk menghadapi kehidupan dan tantangan dengan cara yang lebih efektif. Dengan senjata pengetahuan, seseorang dapat memiliki keunggulan dan kepercayaan diri untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup mereka. Kesabaran adalah kunci untuk meraih ketenangan dalam menghadapi godaan dan cobaan dalam hidup. Sabarlah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini mengandung pesan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan, serta menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan. Makna dan artinya adalah sebagai berikut. Kesabaran adalah kunci untuk meraih ketenangan dalam menghadapi godaan dan cobaan dalam hidup. Kata kesabaran mengacu pada kemampuan untuk tetap tenang, sabar, dan bersabar ketika dihadapkan pada situasi yang sulit atau mencoba. Dalam konteks ini, kesabaran digambarkan sebagai kunci untuk mencapai perasaan ketenangan dan harmoni dalam menghadapi berbagai godaan dan cobaan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dalam menghadapi tantangan, keberadaan kesabaran membantu menjaga keseimbangan emosi dan menghindari reaksi yang impulsif. Sabarlah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan. Kalimat ini menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Menghadapi ujian hidup seperti kehilangan, penyakit, atau kesulitan finansial membutuhkan sikap kesabaran yang kuat untuk menerima dengan lapang dada dan tetap optimis. Dalam konteks ini, sabar dianggap sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan, serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, kalimat ini mengingatkan kita akan pentingnya mengembangkan kesabaran sebagai alat untuk menghadapi tantangan hidup dan menghadapi ujian yang diberikan oleh Tuhan dengan tawakal dan rasa syukur. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, melainkan kemampuan untuk menghadapinya dengan bijaksana dan bertindak dengan tegas, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini berbicara tentang makna sebenarnya dari keberanian. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut dalam diri seseorang, melainkan kemampuan untuk menghadapi rasa takut tersebut dengan bijaksana dan bertindak dengan tegas. Makna kalimat ini adalah
bahwa keberanian bukan berarti tidak merasakan takut sama sekali. Tetapi bagaimana seseorang menghadapi rasa takut tersebut? Keberanian sejati adalah ketika seseorang mampu menghadapi rasa takut dengan mempertimbangkan secara bijaksana situasi dan konsekuensi yang akan terjadi, dan kemudian tetap bertindak dengan tegas untuk menghadapinya. Kalimat ini mengandung pesan bahwa ketakutan adalah hal yang alami dan wajar. Namun keberanian sejati dilakukan ketika seseorang mampu mengatasi dan menghadapinya dengan bijaksana. Keberanian tidak hanya berarti menghilangkan rasa takut, tapi keberanian menghadapinya dan melakukan tindakan yang diperlukan meskipun ada rasa takut. Kalimat ini menunjukkan pentingnya mengembangkan keberanian dalam menghadapi tantangan dan menghadapi ketakutan yang mungkin muncul dalam kehidupan. Dengan menghadapi secara bijaksana dan bertindak dengan tegas, seseorang dapat melewati rintangan dan mencapai tujuan mereka dengan harga diri yang terjaga. Kebenaran dan keadilan adalah dasar dari kehidupan yang bermartabat. Jaga integritasmu dalam segala hal dan berdirilah teguh di atas prinsip-prinsip yang benar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kebenaran dan keadilan adalah dasar dari kehidupan yang bermartabat. Ini berarti bahwa kebenaran dan keadilan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Kebenaran mengacu pada kebenaran dalam ucapan, tindakan, dan pemikiran. Keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan merata terhadap semua orang. Jaga integritasmu dalam segala hal dan berdirilah teguh di atas prinsip-prinsip yang benar. Makna dari kalimat ini adalah bahwa penting untuk menjaga integritas pribadi dalam segala hal yang kita lakukan. Integritas mencakup kesetiaan terhadap nilai-nilai, prinsip, dan moralitas yang benar. Selain itu, kalimat ini juga mengajarkan pentingnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar, meskipun terkadang hal itu bisa sulit atau tidak populer. Mulailah dengan apa yang dimiliki, jangan menunggu untuk memiliki apa yang baru, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini mengandung makna bahwa kita sebaiknya memulai perjalanan atau tindakan dari apa yang kita miliki saat ini, bukan menunggu hingga kita memiliki sesuatu yang baru. Artinya, ketika ingin mencapai sesuatu tujuan, kita tidak perlu menunggu hingga memiliki semua sumber daya atau kemampuan yang dianggap ideal. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita miliki saat ini untuk memulai dan terus maju. Kalimat tersebut juga memberikan pesan penting bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung pada harta ataupun kemewahan materi secara eksternal. Banyak orang terjebak dalam pikiran bahwa mereka perlu memiliki segalanya secara sempurna dan baru agar dapat memulai. Namun kalimat ini mengajak kita untuk melihat apa yang sudah ada di tangan kita dan menggunakan sebagai modal untuk mencapai apa yang diinginkan. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini itu merupakan hasil dari perjuangan dan usaha sebelumnya.
Kita harus menghargai dan memanfaatkan apa yang sudah ada sebaik mungkin, karena itulah yang memberi kita kesempatan untuk bergerak maju mencapai hal-hal baru. Dengan memulai dari apa yang sudah dimiliki, kita tidak hanya menghargai apa yang kita punya, tapi juga mengasah kreativitas, inovasi, dan kemampuan kita untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Selain itu, ini juga menggambarkan semangat dan sikap pantang menyerah untuk berusaha dan bekerja keras. Intinya, kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak menunggu situasi yang sempurna atau memiliki semua yang dianggap ideal sebelum memulai tindakan. Mulailah dari apa yang dimiliki adalah kunci untuk membangun dan mencapai tujuan serta meningkatkan potensi diri. Jika Anda tidak dapat menjadi pena yang menuliskan kebahagiaan bagi orang lain, maka setidaknya jangan menjadi pisau yang menyakiti orang lain, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini mengandung pesan moral yang penting dalam hubungan dan interaksi sosial. Maknanya adalah bahwa jika kita tidak mampu menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain, kita minimal harus berusaha untuk tidak menyakiti mereka. Makna ini mengajarkan kita untuk memilih sikap dan tindakan yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai pena yang menuliskan kebahagiaan, kita berperan dalam menyebarkan kebaikan, kegembiraan, dan kebahagiaan kepada orang lain melalui kata-kata, tindakan, dan perilaku kita. Ketika kita mampu membuat orang lain merasa bahagia, itu berarti kita memberikan pengaruh positif dalam kehidupan mereka. Namun, kalimat tersebut juga mengingatkan kita bahwa jika kita tidak mampu melakukan hal tersebut, setidaknya kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Dalam analogi pisau digunakan untuk memotong dan menyakiti. Oleh karena itu, kalimat ini mengajarkan kita bahwa jika kita tidak memiliki kemampuan, kebaikan, atau energi untuk menyebarkan kebahagiaan, kita harus berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata atau tindakan yang negatif. Makna lebih lanjut dari kalimat ini adalah pentingnya kesadaran diri dan empati terhadap orang lain. Jika kita tidak mampu membawa kebahagiaan kepada orang lain, kita harus memahami dan menghormati perasaan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, kalimat ini menekankan pentingnya perilaku yang mempromosikan kedamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, kalimat ini juga mengajak kita untuk merenungkan dan memahami dampak dari kata-kata dan tindakan kita terhadap orang lain. Kita harus berupaya untuk menjadi sumber kebaikan dan menghindari menyakiti orang lain. Karena tindakan dan perilaku kita memiliki kekuatan untuk membentuk hubungan dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Secara keseluruhan, kalimat ini memberikan pesan moral yang cukup sederhana namun kuat. Jika kita tidak mampu menyebarkan kebahagiaan, setidaknya berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Pesan ini mengajarkan kita pentingnya perilaku yang penuh kasih sayang, pengertian, dan penghargaan terhadap orang lain dalam interaksi kita sehari-hari. Orang yang bijaksana lebih mendengarkan daripada berbicara, memikirkan sebelum bertindak, dan memandang keuntungan jangka panjang, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat tersebut mengandung pesan moral yang penting
penting tentang kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam pengambilan keputusan. Makna pertama dari kalimat ini adalah bahwa orang yang bijaksana lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ini mengajarkan kita untuk memberikan perhatian yang penuh kepada orang lain ketika mereka berbicara. Dengan mendengarkan dengan seksama, kita dapat memahami pandangan dan pemikiran mereka dengan lebih baik. Ketika kita lebih banyak mendengarkan, kita menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru, masukan, dan perspektif yang berbeda. Ini juga menunjukkan penghargaan kita terhadap keberagaman pendapat dan kehidupan orang lain. Makna kedua dari kalimat ini adalah bahwa orang bijaksana memikirkan dengan hati-hati sebelum bertindak. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya sekali mendengarkan dan memahami situasi sebelum kita mengambil keputusan atau bertindak. Dengan mempertimbangkan segala konsekuensi dan dampak dari langkah-langkah kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Ini juga menunjukkan bahwa orang bijaksana mengutamakan pertimbangan yang matang dan rasional dalam pengambilan keputusan mereka. Makna ketiga dari kalimat ini adalah bahwa orang bijaksana melihat keuntungan jangka panjang. Ini menekankan pentingnya melihat masa depan dan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Orang bijaksana tidak hanya mempertimbangkan keuntungan instan atau kesenangan sementara, tetapi mereka juga memikirkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini menunjukkan visi yang lebih luas dan kesadaran akan implikasi jangka panjang. Secara keseluruhan, kalimat ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan melibatkan keterlibatan aktif dalam mendengarkan, pemikiran yang matang sebelum bertindak, dan fokus pada keuntungan jangka panjang. Pesan ini menekankan pentingnya ketenangan, kerendahan hati, pengendalian diri, dan pandangan jangka panjang dalam menghadapi situasi dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir positif adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Jika Anda yakin bahwa Anda bisa, Anda pasti akan berhasil, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini mengandung pesan yang kuat tentang pentingnya berpikir positif dan keyakinan dalam menghadapi kesulitan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa berpikir positif merupakan faktor kunci dalam mengatasi kesulitan. Dalam situasi sulit, sikap dan pola pikir optimis memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kita merespon dan menghadapi tantangan tersebut. Dengan berpikir positif, kita dapat membantu diri sendiri untuk tetap tenang, fokus pada solusi, dan mencari cara untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Berpikir positif juga membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi dan menemukan pelajaran yang berharga dalam setiap kesulitan. Kalimat ini menunjukkan bahwa keyakinan diri yang kuat sangat penting dalam meraih kesuksesan. Jika kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kita mampu mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan kita, maka itu menjadi dorongan yang besar untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Keyakinan ini dapat memberi kita ketekunan, keberanian, dan keteguhan hati untuk melewati rintangan-rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Jika kita memiliki keyakinan yang kuat dalam diri kita sendiri, kita akan memiliki motivasi dan kendali diri yang tinggi untuk terus berjuang
dan tidak menyerah di tengah jalan. Secara keseluruhan, kalimat ini mengingatkan kita bahwa pentingnya berpikir positif dan memiliki keyakinan yang kuat dalam menghadapi kesulitan. Berpikir positif membantu kita menjaga sikap yang optimis dan solutif, sementara keyakinan yang kuat memberi kita kepercayaan diri dan dorongan untuk bertindak. Pesan ini mengajak kita untuk mengusahakan pola pikir yang positif dan memupuk keyakinan diri yang kuat. Karena secara kebersamaan keduanya dapat menjadi kunci dalam meraih keberhasilan dan mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi. Ketika hatimu kosong, isi dengan cinta dan kebaikan, maka takkan ada ruang untuk kebencian dan keburukan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini menunjukkan bagaimana pentingnya mengisi hati dengan cinta dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk kebencian dan keburukan. Makna pertama dari kalimat ini adalah bahwa hati yang kosong atau terisi dengan emosi negatif seperti kebencian dan keburukan dapat mempengaruhi seseorang dan hubungannya dengan orang lain secara negatif. Jika hati kita penuh dengan kebencian dan keburukan, kita akan sulit untuk merasakan hal-hal yang positif seperti kasih sayang, kebaikan, dan empati terhadap orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengisi hati kita dengan cinta dan kebaikan agar kita dapat berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain secara positif, memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Makna kedua dari kalimat ini adalah bahwa cinta dan kebaikan memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan kebencian dan keburukan. Dengan mengisi hati kita dengan cinta dan kebaikan, kita memiliki untuk menghentikan masuknya energi negatif dan memutus siklus kebencian dan keburukan. Cinta dan kebaikan memiliki daya tarik yang kuat dalam memperbaiki diri kita sendiri dan mempengaruhi orang lain untuk melakukannya juga. Dengan memperluas perasaan cinta dan kebaikan dalam diri kita menciptakan lingkungan yang positif dan membantu menyebarluaskan energi positif ke sekitar kita. Secara keseluruhan, kalimat ini mengajak kita untuk mengisi hati kita dengan cinta dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk kebencian dan keburukan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa dengan mengutamakan dan memilih untuk menciptakan kebaikan dalam hati kita dapat menghindari kebencian dan keburukan. Selain itu, kalimat ini juga berbicara tentang kekuatan yang luar biasa dari cinta dan kebaikan untuk mengubah diri kita sendiri dan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan energi positif. Dengan demikian, mengisi hati dengan cinta dan kebaikan dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan harmoni dalam hidup kita. Jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri Anda sendiri, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini memiliki arti dan makna yang sangat mendalam. Kalimat ini mengandung pesan bahwa jika kita ingin membawa perubahan positif dalam dunia ini, kita harus memulai dengan mengubah diri kita sendiri. Makna pertama dari kalimat ini adalah bahwa perubahan yang sebenarnya dimulai dari dalam diri kita. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan di luar jika kita sendiri tidak berubah. Jika kita ingin melihat keadilan, cinta, kedamaian, dan kebaikan di dunia, maka kita harus memastikan bahwa
nilai-nilai ini ada dalam diri kita terlebih dahulu. Kita harus menjadi contoh dan menjalani nilai-nilai ini dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan atau mengubah orang lain, tetapi kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan perubahan pada orang lain, tapi kita dapat mempengaruhi mereka dengan mengubah diri kita sendiri. Ketika kita menjadi contoh dari perubahan yang ingin kita lihat di dunia, orang lain akan terinspirasi dan mungkin mengikuti jejak kita. Ini adalah konsep yang sangat kuat karena kita seringkali cenderung fokus pada masalah di luar diri kita, sementara sebenarnya kekuatan untuk perubahan ada di tangan kita sendiri. Makna kedua dari kalimat ini adalah bahwa perubahan dalam diri kita sendiri memiliki dampak lebih besar daripada yang mungkin kita sadari. Meskipun kita mungkin merasa bahwa perubahan hanya pada tingkat pribadi tidak signifikan, tetapi ripple effect dari perubahan ini dapat menyebar ke orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai individu, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan yang kita jalani dan menciptakan efek domino di sekitar kita. Dengan mengubah diri kita sendiri, kita bisa menjadi sumber inspirasi dan perubahan untuk orang lain. Kalimat ini mengajak kita untuk merenungkan dan memahami bahwa perubahan yang sebenarnya dimulai dengan diri kita sendiri. Jika kita benar-benar ingin membuat perbedaan di dunia ini, kita harus siap untuk mengarahkan perubahan di dalam diri kita terlebih dahulu. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang ingin kita lihat di dunia dan menjadi contoh yang positif, kita dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita. Orang yang takut kehilangan apa yang ia punya tidak akan pernah mendapatkan apa yang akan datang, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makna dari kutipan ini adalah bahwa seseorang yang terlalu takut kehilangan apa yang sudah dimilikinya tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang baru atau lebih baik. Tanda kutip, tapi tetap dalam tujuan yang positif. Dalam hidup, kadang-kadang kita harus melepaskan apa yang sudah kita miliki untuk mendapatkan hal baru atau lebih baik. Jika kita terlalu takut kehilangan apa yang sudah kita punya, kita akan terjebak dalam zona nyaman dan tidak akan mampu melangkah maju. Tapi tetap dalam tujuan yang positif. Kekhawatiran akan kehilangan dapat menghambat kita untuk mencari peluang baru dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai lebih banyak hal dalam hidup. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap terbuka dan siap untuk melepaskan apa yang sudah kita miliki agar bisa menerima hal-hal baru yang mungkin lebih baik untuk kita. Tanda kutip, tapi tetap dalam tujuan yang positif. Perjuangan hidup itu seperti mengayuh perahu. Semakin kuat dan gigih, semakin jauh kita akan pergi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makna dari kalimat ini adalah perjuangan hidup memiliki kemiripan dengan mengayuh perahu di perairan. Semakin kuat dan gigih seorang bertahan dan berusaha, maka semakin jauh pula mereka akan berhasil mencapai tujuan atau keberhasilan dalam hidup. Mengayuh perahu membutuhkan kekuatan dan ketekunan yang sama halnya seperti menjalani perjuangan hidup.
Jika kita memiliki ketekunan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan kita, maka kita akan mampu melampaui rintangan-rintangan yang ada dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Kalimat ini juga mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan terus berjuang meskipun terdapat kesulitan dan tantangan. Jika kita tetap berjuang dengan kuat dan gigih, maka peluang sukses dan pencapaian yang jauh lebih besar akan ada di depan kita. Perjuangan hidup adalah panggung di mana karakter sejati ditampilkan dan kekuatan sejati ditemukan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini menyiratkan bahwa perjuangan hidup merupakan panggung di mana sifat dan karakter sejati seseorang terbentuk dan ditampilkan, serta kekuatan yang sebenarnya ditemukan. Arti dari kalimat ini adalah bahwa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup, seseorang akan menemukan potensi dan kekuatan sejati mereka. Ketika menghadapi perjuangan hidup, individu akan mengungkapkan sifat-sifat yang mungkin belum terlihat sebelumnya, baik itu ketekunan, keberanian, kegigihan, atau ketahanan. Melalui perjalanan perjuangan hidup, individu dapat mengetahui kualitas asli mereka dan juga menemukan potensi yang belum pernah mereka sadari. Dengan kata lain, perjuangan hidup adalah tempat di mana karakter dan kekuatan sejati seseorang terungkap dan digali. Kesulitan adalah jalan menuju kemudahan, dan perjuangan adalah kunci menuju keberhasilan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini mengandung arti dan makna bahwa kesulitan adalah bagian yang tak terhindarkan dalam hidup. Namun jika menghadapinya dengan perjuangan dan ketekunan, seseorang dapat mencapai kemudahan, kelegaan, dan keberhasilan. Arti dari kalimat ini adalah bahwa segala macam kesulitan dan tantangan yang ada di dalam hidup bukanlah halangan atau akhir dari perjalanan, melainkan merupakan jalan yang harus dilalui untuk mencapai kemudahan atau keadaan yang lebih baik. Kesulitan tersebut adalah suatu bentuk ujian atau pelajaran yang dirancang untuk menguji ketahanan, kekuatan, dan kemampuan kita dalam menghadapi berbagai situasi. Namun dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan tidak menyerah, seseorang dapat mengambil kunci menuju keberhasilan. Artinya melalui tekad, kerja keras, dan pantang menyerah, individu dapat memanfaatkan setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan meraih keberhasilan. Perjuangan di sini bukanlah hambatan, tetapi kunci yang membuka pintu menuju pencapaian tujuan dan impian. Dengan demikian, kalimat ini menunjukkan bahwa menghadapi kesulitan dan melalui perjuangan adalah bagian tak terpisahkan dalam mencapai kemudahan dan keberhasilan dalam hidup. Jika seseorang dapat mengubah pandangan mereka terhadap kesulitan dan menyikapinya dengan sikap yang positif, mereka akan dapat melampaui batasan dan mencapai apa yang mereka inginkan. Keberhasilan adalah hasil dari ketekunan dan kerja keras dalam perjuangan hidup, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini memiliki arti dan makna bahwa keberhasilan bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan semata,
melainkan hasil dari ketekunan dan kerja keras yang dilakukan dalam perjalanan hidup. Arti dari kalimat ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan seseorang harus memiliki tekad dan kesungguhan yang kuat. Terlepas dari bakat atau keberuntungan yang dimiliki, keberhasilan tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh kerja keras dan ketekunan. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah, tetapi membutuhkan upaya yang konsisten dan gigih. Makna dari kalimat ini adalah bahwa dalam hidup kita akan menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Namun, dengan menjaga semangat dan kerja keras, kita dapat melewati setiap hambatan dan mencapai tujuan kita. Keberhasilan bukan hanya tentang mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga tentang perjalanan yang dilalui dan usaha yang diberikan. Dalam konteks kehidupan, kalimat ini mengajarkan bahwa ketekunan dan kerja keras adalah kunci utama yang membedakan mereka yang meraih keberhasilan dari mereka yang tidak. Keberhasilan tidak akan datang secara instan, melainkan memerlukan pengorbanan, dedikasi, dan konsistensi dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul. Dengan melihat keberhasilan sebagai hasil dari ketekunan dan kerja keras, kita diingatkan untuk tidak menyerah dalam perjalanan hidup dan terus berjuang untuk mencapai tujuan kita. Kenikmatan sesaat akan lewat, tetapi perjuangan yang gigih meninggalkan kesan abadi dalam hidup dan mengubah takdir, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini memiliki arti dan makna bahwa kenikmatan yang kita rasakan dalam waktu yang singkat atau sesaat hanya akan berlangsung sebentar dan berlalu begitu saja. Namun, perjuangan yang gigih dan ketekunan yang kita lakukan dalam hidup akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan dan membawa perubahan yang abadi dalam nasib atau takdir kita. Arti dari kalimat ini adalah bahwa kenikmatan atau kesenangan yang sementara tidak akan memberikan dampak yang berarti dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Kenikmatan tersebut mungkin bisa membuat kita bahagia sejenak, tapi itu juga tidak berlangsung lama dan hanya memberikan kepuasan jangka pendek. Di sisi lain, perjuangan dan ketekunan yang gigih adalah hal yang penting dan berharga dalam hidup. Melalui perjuangan, kita belajar menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan yang kita hadapi. Kita menumbuhkan ketahanan yang kuat dan kualitas diri yang lebih baik melalui proses perjuangan itu sendiri. Perjuangan yang gigih ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, karir, hubungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Melalui kerja keras dan ketekunan yang tak kenal lelah, kita dapat mencapai hasil yang lebih berarti dan memberikan perubahan yang abadi dalam hidup kita. Kesuksesan yang didapat melalui perjuangan ini akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan dan membawa dampak positif pada masa depan kita. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kehidupan terdiri dari berbagai perjuangan dan tantangan yang harus dihadapi. Kenikmatan atau kesenangan sesaat hanya akan menjadi momen yang cepat berlalu.
sedangkan perjuangan dan ketekunan akan membentuk karakter dan takdir kita. Dengan menghadapi setiap perjuangan dengan gigih, kita bisa memperoleh kekuatan dan keberanian untuk melampaui batasan kita dan mencapai tujuan yang berarti dalam hidup. Jauh lebih mulia adalah melawan godaan diri sendiri daripada berhasil menaklukkan musuh di luar, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimat ini memiliki arti dan makna bahwa melawan godaan dan kelemahan dalam diri sendiri merupakan tindakan yang lebih mulia dan berharga daripada meraih kemenangan melawan musuh atau lawan di luar kita. Artinya, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada berbagai godaan dan tantangan yang datang dari luar atau dari dalam diri sendiri. Godaan di luar bisa berupa godaan dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan kesenangan materi, kekuasaan, atau kesenangan sesaat. Namun, melawan godaan dalam diri sendiri adalah tindakan yang lebih mulia dan berarti. Hal ini karena mengalahkan diri sendiri melibatkan upaya dan kemauan untuk mengatasi kelemahan dan nafsu negatif yang ada dalam diri kita. Tantangan ini mungkin berupa mengendalikan emosi, mengatasi kebiasaan buruk, atau menghadapi ketakutan dan kelemahan pribadi. Melalui usaha untuk melawan godaan diri sendiri, kita dapat mengembangkan ketahanan mental, disiplin, kontrol diri, dan karakter yang kuat. Ini adalah bentuk kemenangan yang lebih berharga dan membawa dampak yang lebih positif dalam hidup kita. Selain itu, dengan mengalahkan godaan diri sendiri, kita juga akan mampu menghadapi dan mengatasi tantangan yang melebihi diri kita sendiri, seperti musuh atau lawan di luar. Kekuatan dan kesuksesan yang kita raih dalam mengatasi diri kita sendiri akan memberikan landasan yang kokoh untuk menghadapi dan mengalahkan musuh atau tantangan di luar. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kekuatan terbesar yang harus kita taklukkan adalah kekuatan dalam diri kita sendiri. Dengan melawan godaan dan kelemahan dalam diri sendiri, kita bisa mencapai kesuksesan yang lebih mulia dan berarti dalam hidup. Kematian adalah kepastian yang harus kita terima. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu dengan amal soleh dan berbuat baik selama hidup, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Uraian dan penjelasan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Kematian adalah kepastian yang harus kita terima. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap individu. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia bersifat sementara dan kematian adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan. Setiap orang pada akhirnya akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu dengan amal soleh dan berbuat baik selama hidupmu. Karena kematian pasti akan datang, kita harus mempersiapkan diri dan melakukan amal soleh dan berperilaku baik selama hidup. Pesan ini menekankan pentingnya mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menghadapi kematian dengan melakukan tindakan baik dan amal soleh. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba, maka selayaknya kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan
melakukan kebaikan dan memperbaiki diri. Arti dari kalimat ini adalah bahwa kematian adalah bagian yang pasti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan melakukan amal soleh dan berperilaku baik selama hidup ini. Persiapan ini akan membantu kita memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada orang lain, serta merasa lebih tenang dan siap menghadapi akhir kehidupan nanti. Dengan hidup yang baik, kita dapat menciptakan pengaruh positif dan meninggalkan jejak yang berarti di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.